Hari ini saya akan menjelaskan tentang milk-borne disease. Kira-kira ada yang tahu apa sih milk-borne disease? Penyakit yang tertular melalui susu, Dok. Ya, jadi milk-borne disease itu penyakit yang disebabkan ya, bukan ditularkan saja, tapi disebabkan oleh minuman susu yang terkontaminasi. Jadi kalau foodborne disease itu kan dihantarkan melalui pangan ya, akibat pangan yang dikonsumsi itu terkontaminasi. Sedangkan milk-borne disease adalah susu ya, spesifik lebih ke susu yang terkontaminasi kemudian kita konsumsi dan menyebabkan sakit. Penyebabnya macam-macam ya. Milk-borne disease ini ada milk-borne infectious dan milk-borne intoxication. Untuk infeksinya dia bisa dari bakteri, kemudian bisa dari virus rickettsia. Nanti di sini akan membahas tentang golongan bakteri apa saja sih yang dia itu sering sekali mengkontaminasi susu. Untuk golongan bakteri, semisal beberapa penyakit yang sering ya, seperti brucellosis, kolera, dan lain sebagainya, kelompok-kelompok bakteri. Kemudian di sini adalah ada tabel ya, tabel terkait dengan insidensi kelompok mikroorganisme yang ada di susu mentah. Sudah tahu kan ya perbedaan insidensi dan prevalensi. Karena teman-teman pasti kalau nyusun skripsi pasti banyaknya yang insidensi, prevalensi, apalagi yang keminatannya ada di parasit ya. Biasanya itu tentang insidensi dan prevalensi. Kira-kira apa sih bedanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, prevalensi dan insidensi itu memang keduanya sama-sama suatu kejadian penyakit ya. Bedanya adalah di waktunya. Kalau insidensi itu adalah penyakit baru ya yang tadinya belum pernah terjadi di wilayah itu dan baru terjadi itu adalah insidensi. Tetapi kalau prevalensi itu tingkat kejadian penyakit yang kita lihat dalam kurun waktu yang ditentukan. Jadi semisal tahun 2021 kasus penyakit helminthiasis misalnya di Surabaya di Pasar Tradisional Surabaya ada berapa persen. Nah, itu prevalensi karena sebelumnya sudah dilakukan analisa penelitian terkait dengan helminthiasis itu. Jadi perbedaannya di sini adalah waktu kasusnya, kasus lama dan kasus baru. Prevalensi adalah kasus lama, sedangkan insidensi adalah kasus baru. Seperti itu prinsipnya ya, dipahami betul karena biasanya kalau skripsi kan pasti judulnya tidak jauh dari prevalensi dan insidensi seperti itu. Baik, kembali lagi ke milk-borne disease. Sebetulnya prinsip dasar dari pengolahan susu itu adalah kan pasteurisasi dan sterilisasi ya. Namun dari pasteurisasi kemudian sterilisasi yang tidak dilakukan dengan baik atau sempurna ya, maka air susu itu dikhawatirkan dapat mengkontaminasi terlebih-lebih dari penyimpanan air susunya atau milk can yang sebelumnya mungkin tidak dibebasamakan terlebih dahulu. Jadi selain penyebab bakteri, virus, dan rickettsia, kontaminasi itu bisa terjadi dari cara
pemerahan yang tidak higienis. Beberapa penelitian di wilayah-wilayah tertentu itu memang menyebutkan bahwa memang cara pemerahan ada yang higienis, ada yang tidak higienis, terutama pada pemerahan konvensional. Kalau pemerahan sudah teknik menggunakan mesin, mungkin lebih higienis. Tapi pemerahan tradisional, konvensional itu masih banyak yang tidak higienis ya, seperti mungkin kandang perahnya nggak bersih ya, terus berbau, kemudian alat-alat yang digunakan untuk proses pemerahan itu tidak dibebas-hamakan terlebih dahulu, kemudian kurang bersih ya pada saat membersihkan ternak dari kotoran-kotorannya. Ternak kan sering duduk ya, mungkin kurang bersih pada saat dibersihkan sebelum dilakukan pemerahan. Kemudian tangan pemerah atau pelaku pemerahnya itu tidak mencuci tangan terlebih dahulu, atau mungkin hanya menggunakan lap saja ya, lap basah atau seperti apa. Itu juga menjadi salah satu faktor, apalagi mungkin sapi atau ternaknya itu dalam kondisi yang sakit atau tidak sehat. Selain dari teknik pemerahan, pengelolaannya pun juga berpengaruh. Pengelolaan air susu itu juga berpengaruh ya, dan juga transportasi susu itu juga berpengaruh. Jadi karena susu itu hanya mampu bertahan waktu kurang dari 24 jam, jadi laut batas tersebut tidak bisa digunakan lagi karena sudah banyak terkontaminasi ya. Kemudian ini adalah kelompok bakteri yang ada dari riset ya, dari penelitian yang dia itu tingkat kejadian penyakitnya sesuai dengan ini kelompok dan presentasi insidensinya masing-masing. Di sini adalah kelompok Micrococcus ya yang paling tinggi, 30 sampai dengan 99% tingkat insidensinya. Kemudian Streptococcus 0 sampai 50%. Kemudian Aspergillus gram-positif roots kurang dari 10%. Kemudian gram-negatif roots atau termasuk coliform, batang gram-negatif ya, ini kurang dari 10%. Kemudian spora bacillus kurang dari 10%, dan lain-lain, termasuk Streptomycetes kurang dari 10%. Ini kelompok bakteri lain. Kemudian berikutnya ini adalah tabel jenis mikroorganisme mesofilik dalam susu segar yang terbentuk dari koloni pada standar plate count agar. Ada kelompok Micrococcus, Streptococcus, Aspergillus gram-positif, kelompok Spora-formar, kemudian gram-negatif, roots, kelompok gram-negatif ya, dan kelompok lainnya. Di sini Micrococcus ada Micrococcus, Staphylococcus, kemudian pada kelompok Streptococcus ada Enterococcus fecal, kemudian kelompok bakteri nitrogen, Mastitis, Streptococcus agalactia, Streptococcus dysagalactia, dan Streptococcus uberis. Ini yang penyebab mastitis, Streptococcus, yang paling sering Streptococcus agalactia. Kemudian kelompok Aspergillus gram-positif, ada Microbacterium, Corynebacterium, Atrobacter, dan Protea. Kemudian pada kelompok Spora-formar, ada Bacillus, spora atau sel vegetatif. Ada kelompok batang gram-negatif, ada Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Enterobacter, Klebsiella, Erythrobacter,
Aerobacter, Escherichia, Serratia, dan Alkaligenes. Kemudian untuk kelompok lain-lain ada Streptomycetes, kemudian ragi, dan juga jamur. Ini adalah kelompok bakteri mesofilik, aerobik mesofilik yang paling sering ya mengkontaminasi susu segar. Kemudian ini adalah kelompok bakteri yang utama dan umum dalam yang yaitu terdapat dalam susu ataupun suatu produk susu, yaitu bakteri termodurik dan psikotropik pada susu mentah ya. Ini khusus reviewnya. Kemudian beberapa di antaranya untuk bakteri termodurik itu dia mampu bertahan hidup selama proses pasteurisasi. Ya, karena termodurik itu bertahan pada pemanasan suhu pada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Ya, seperti suhu untuk pasteurisasi. Jadi dia mampu bertahan ya pada proses tersebut seperti Enterococcus, Micrococcus, Bifidobacterium, dan Lactobacillus. Kemudian untuk bakteri psikotropik, keduanya adalah sama-sama merupakan kontaminan utama pada susu. Namun pada psikotropik ini akan tetap hidup pada suhu pendinginan ya, namun tidak dapat hidup pada proses pasteurisasi. Di sini dia bisa pertumbuhan terlihat pada suhu 5-7 derajat Celcius pada 7-10 hari. Pada kelompok bakteri psikotropik ini, dia dapat menghasilkan bau atau rasa yang tidak sedap. Jadi karena bakteri spora former merupakan kontaminan utama ya pada produk pangan, sehingga dia bisa menghasilkan flavor atau bau yang tidak sedap pada susu. Di sini pada kelompok bakteri termodurik ada Microbacterium, Micrococcus, Bacillus spora, Clostridium, dan juga Alkaligenes, sedangkan psikotropik kelompok bakteri psikotropik itu ada Actinobacter, Moracella, Flavobacterium, Enterobacter, Alkaligenes, Bacillus, dan Arthrobacter. Kemudian selanjutnya adalah bakteri Salmonella. Mungkin sebelum saya masuk ke Salmonella, ada yang mau ditanyakan? Kita dari review kelompok bakteri yang tadi saya sampaikan. Belum ya? Baik, saya lanjutkan untuk Salmonella. Salmonella ini terdiri dari 2 spesies, yaitu Salmonella enterica dan Salmonella bombori. Dan tentunya banyak subspesies ya. Salmonella enterica subspesies 1 terdiri dari 1367 serotype, diisolasi dari hewan berdarah panas seperti mamalia dan burung, dan 99% dari semua isolat klinis. Pada kasus Salmonella ini, infeksinya biasanya menyebar dengan mengkonsumsi daging, telur, atau susu yang terkontaminasi. Jadi makanan-makanan yang kurang bersih ya, cara pengolahannya. Kemudian subspesies sisanya ada 2, 3A, 3B, 4, 5, dan 6 yang berasal dari hewan berdarah dingin, dan hanya 1% patogen untuk manusia.
Kemudian Salmonella menjadi penyebab utama keracunan makanan di seluruh dunia, terutama di Amerika, sebanyak 3 juta kasus, 3.840 kasus orang di Amerika terjangkit salmonellosis setiap tahun dengan kerugian miliaran dolar akibat produktivitas pekerjanya yang sedang sakit dan biaya kesehatan yang dikeluarkan dalam bertahun. Penyakit menular terbanyak yang disebabkan oleh bakteri di Amerika yaitu Salmonella ini untuk saat ini yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui makanan dan kadang-kadang dari orang ke orang melalui rute fekal orang. Jadi penularan salmonella ini bisa melalui pakan, air minum, dan feses yang mana dia tercemar oleh bakteri salmonella. Selain itu juga bisa ditularkan melalui intrauterin atau telur. Kemudian salmonella pada manusia terjadi dalam bentuk dan menghadirkan spektrum klinis yang luas. Ya, biasanya penderita salmonellosis itu bisa mengekspresikan bakteri selama 3-4 bulan setelah sembuh dari sakit enteritis atau radang usus yang dan juga demam tifoid ya yang dialaminya atau dikatakan tifus. Misalnya terutama yang salah makan ya, kalau mungkin makanan rumah itu mungkin masih terjaga karena kan kita masak sendiri, yang makan kita juga sendiri, jadi kebersihannya kan pasti kita cuci dan betul-betul terjaga. Sedangkan apabila kita makan di luar ya, biasanya yang kos itu cari yang murah, dimana kan murah itu kan belum tentu kebersihannya terjaga. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab kita bisa terkena tifus seperti itu atau salmonella. Kemudian gastroenteritis. Sesuai dengan namanya, gastroenteritis adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut. Kondisi gastroenteritis ini biasa disebut flu perut atau flu lambung atau virus perut ya. Masa inkubasinya 6-72 jam dengan gejala nyeri perut, diare encer, diare berair. Kadang-kadang dengan lendir atau darah, disertai dengan mual, muntah yang sering terjadi. Kemudian gejala lainnya yaitu demam pada suhu 38-39 derajat Celcius, kemudian nyeri perut, dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam taraf yang ringan sampai dengan parah. Pada kasus tanpa komplikasi, tahap akut biasanya sembuh pada waktu 48 jam, sekitar 2 hari. Namun penyakit ini kadang-kadang lebih berlarut-larut dengan diare persisten dan demam ringan selama 10 sampai dengan 14 hari. Pada kasus yang berat, mengalami dehidrasi, menyebabkan hipotensi, kram, poligura atau uremia, kemudian disertai dengan gejala yang cenderung lebih parah pada usia yang rentan, yaitu pada bayi dan orang tua atau lansia ya di atas 60 tahun.
Kemudian bakterimia, kondisi ketika terdapat bakteri di dalam darah, dalam tubuh. Ini contohnya ada Salmonella enterica dengan gejala demam berkepanjangan dan kultur darah positif, gastroenteritis bisa positif atau negatif, kemudian disertai keringat, anoreksia, dan juga penurunan berat badan. Pada kasus ini tidak terdapat gejala yang khas dari demam tifoid, yaitu seperti bintik-bintik ya yang ada pada kulit, leukopenia, dan demam berkelanjutan. Kemudian enterik atau paratifoid fever, infeksi penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi salmonella ya, paratifoid fever atau demam paratifus atau paratifoid. Infeksi ini menyerang usus dan menyebar ke aliran darah, terutama pada daerah yang tingkat kebersihan lingkungannya sangat buruk. Disebabkan oleh Salmonella cholera Swiss dan Enterica serota paratipi A, paratipi B. Memiliki simptom seperti demam tifoid, yaitu demam yang berkepanjangan, disertai dengan bintik-bintik, splenomegali, leukopenia, gejala gastrointestinal, dan biakan darah tinja positif, serta gejala lebih ringan daripada infeksi Salmonella typhi, tetapi gejala klinis sulit digunakan sebagai dasar diagnosa. Jadi ada pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian local infections, infeksi lokal seperti meningitis itu sangat sering terjadi pada bayi. Ya, terutama penyebabnya adalah Enterobacter sakazaki, nanti akan ada slide yang membahas itu. Kemudian poliartritis, peradangan sendi yang terdapat pada beberapa titik sendi. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke Escherichia coli. Belum ya? Baik, saya lanjutkan untuk E. coli. Escherichia coli ini pada tahun 1945, menurut Gray dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa Escherichia coli itu dapat menyebabkan gastroenteritis. Escherichia coli ini dikelompokkan dalam 5 kelompok utama yang menurut mekanisme virulensi mereka. Jadi ada kelompok yang tinggi virulensinya, ada 5, yaitu enteropatogenic Escherichia coli atau EPEC, enterotoxigenic Escherichia coli atau ETEC, enteroinvasive Escherichia coli atau EIC, enterohemorrhagic Escherichia coli, dan enteroagregative Escherichia coli. Dan strain lain adalah diffusion adherent coli, itu kurang patogen, jadi hanya 5, yaitu saya menyebutnya lebih mudahnya ya diingat-ingat, yaitu EPEC, ETEC, EIC, EHEC, dan EIC. Enteropatogenik, enterotoxigenic, enteroinvasif, hemorrhagic, dan agregatif. Ya, ada 5. Patogenik, toxigenik, invasif, hemorrhagic, dan agregatif. Itu adalah kelompok Escherichia coli yang
tinggi virulensinya atau patogen. Kita ke enterotoxigenic Escherichia coli. Enterotoxigenic Escherichia coli ini merupakan penyebab diare berair, kram, dan kadang demam ringan. Memiliki kesamaan dengan kolera, yaitu akibat dari termakannya bakteri dalam jumlah yang besar, kolonisasi pada usus halus, dan menghasilkan racun yang masuk ke dalam ruangan usus. Pada kasus enterotoxigenic ini kadang tidak disertai demam, jadi hanya demam ringan, tapi kadang tidak ada gejala demam. Bisa menyerang manusia dan hewan seperti domba, kambing, sapi, anjing, dan kuda. Umumnya enterotoxigenic ini dia sangat sering ya menyerang pada anak-anak terutama di negara berkembang. Dengan gejala yang paling sering yaitu diare. Beberapa riset yang telah dilakukan itu sudah membuktikan bahwa khususnya anak-anak di bawah usia 5 tahun ya di negara berkembang itu sangat rentan sekali terinfeksi kasus penyakit enterotoxigenic Escherichia coli ini. Kemudian sebelum ke enteroinvasive Escherichia coli, mungkin saya akan menjelaskan enteropatogenik Escherichia coli ya, karena kalau nggak salah di sini hanya 4 penjelasannya. Untuk enteropatogenik belum masuk, ya bahwa enteropatogenik itu adalah hampir sama ya, sama-sama penyebab diare pada manusia dan hewan, sama seperti enterotoxigenic. Enteropatogenik ini dia menyebabkan diare, tetapi mekanisme kolonisasi dan etiologinya berbeda. Tadi kan di lumen usus, kalau yang pathotype ini dia serangkaian virulensi yang mirip dengan pada kasus yang ditemukannya Shigella. Jadi lebih mirip infeksi Shigella untuk yang patogenik, beda di situnya. Kemudian enteroinvasif Escherichia coli, mirip dengan infeksi Shigella. Atau sikilosis ya, dengan diare permulaan akut dan berair yang disertai dengan adanya demam, kram perut, dan kemudian bisa berlanjut menjadi diare berdarah atau berlendir. Pada kasus enteroinvasif ini dia sering sekali disalahartikan dengan kasus disentri ya, yang mana dia disebabkan oleh spesies Shigella dengan gejala yang sama, diare berdarah, berlendir, atau kondisi yang disebut dengan kolitis. Biasanya kalau untuk yang enteroinvasif ini dia terjadi sekitar 12-72 jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kemudian disertai dengan gejala yang tadi saya sampaikan, diare, kram perut, dan lain sebagainya. Sedangkan disentri yang disebabkan oleh Shigella pada kasus lain itu tidak memberikan komplikasi yang spesifik ya. Pada infeksi enteroinvasif Escherichia coli dapat terjadi melalui makanan dan air yang terkontaminasi dan juga menyebar dari orang ke orang.
Selanjutnya, enterohemoragik Escherichia coli atau EHEC. Ya, enterohemoragik Escherichia coli dia menyebabkan diare berdarah yang parah, kemudian hemoragikolitis, sindrom uremik hemolitik, dan trombositopenik purpura. Ditemukan pada manusia dan hewan seperti sapi dan kambing. Bisa menyebabkan gagal ginjal yang sangat mendadak. Kadang juga infeksinya hanya menyebabkan diare atau tanpa gejala. Pada kasus di negara Amerika Serikat, sindrom uremik hemolitik itu merupakan penyebab utama gagal ginjal akut, terutama pada anak-anak. Dan yang kelima, enteroagregatif Escherichia coli. Pada infeksi ini hanya ditemukan pada manusia, sama seperti enteroinvasif Escherichia coli tadi. Hanya ditemukan di manusia. Dia memiliki fimbre yang mengumpulkan sel kultur jaringan, kemudian mengikat mukosa usus untuk menyebabkan diare yang tidak disertai dengan demam. Jadi untuk agregatif ini tidak invasif, mereka menghasilkan hemolisin dan enterotoksin yang mirip dengan enterotoksigenik Escherichia coli. Dengan gejala diare akut, persisten, dan berdarah, diare berdarah ya pada anak-anak. Kemudian wabah penyakit dan infeksi nosokomial terjadi di seluruh dunia, menjadi agen penyebab penyakit diare pada orang dewasa yang terinfeksi HIV di negara maju. Sedangkan kalau untuk yang diffusely adherent Escherichia coli, dia kan kurang patogen, sama-sama menyebabkan diare, tetapi tidak patogen. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ke Enterobacter sakazaki. Saya lanjutkan untuk Enterobacter sakazaki. Enterobacter sakazaki ini adalah bakteri ya, jenis gram negatif dari family Enterobacteriaceae, genus Enterobacter. Bakteri ini dulunya itu dikenal sebagai yellow pigmented Enterobacter cloaca. Jadi pigmen kuning, Enterobacter cloaca pigmen kuning. Namun pada tahun 1980, Enterobacter sakazaki ini ditetapkan sebagai spesies yang berbeda dengan Enterobacter cloaca yang berkaitan dengan adanya perbedaan DNA dan produksi pigmen dan reaksi biokimianya. Bakteri ini menyerang saluran pencernaan manusia dewasa. Pada spesies bakteri ini dia umumnya ditemukan pada produk-produk pangan seperti susu formula, keju. Jadi ditemukannya pada produk-produk susu seperti itu. Dia tingkat mortalitasnya sangat tinggi, 40-80%, dan terutama pada kasus bayi.
dapat mengalami kematian dalam beberapa hari pasca kelahiran. Efek samping lainnya berupa kelainan neurologis seperti hidrosefalus dan quadriplegia. Nah, ini adalah sumber penularannya dari Enterobacter Sakazaki, yaitu susu bubuk yang terkontaminasi dan menjadi sumber penularan Enterobacter Sakazaki. Enterobacter Sakazaki telah diisolasi dari serangga dari sebuah peternakan susu, tidak didapatkan dari permukaan tanah, lumpur, kayu, busuk, gandum, kotoran burung, tikus, binatang peliharaan, sapi atau susu sapi yang mentah. Dan strain ini diisolasi dari bahan klinis, dari darah atau cairan otak. Jadi satu sel dari Enterobacter Sakazaki ini dia itu dapat mengkontaminasi produk susu formula pada proses produksi. Hanya dalam 5 hari produk tersebut menjadi sangat berbahaya bagi bayi. Jadi yang paling rentan penularannya untuk bayi itu adalah susu formula. Sedangkan untuk orang dewasa selain susu formula ya seperti bahan pengolahan susu seperti keju, kemudian daging, sayuran, biji-bijian, kondimen, dan bumbu-bumbuan. Namun pada bayi itu sangat riskan ya, karena bakteri ini dia itu menghasilkan toksin, endotoksin yang berbahaya bagi mamalia juga yang atau bayi yang baru lahir dan dia belum memiliki sistem kekebalan yang baik. Enterobacter spesies Enterobacter Sakazaki ini sering menjadi penyebab penyakit nosokomia, jarang sebagai bakteri patogen oportunistik pada meningitis parah, pada neonatus, dan bayi prematur. Umumnya menyebabkan gangguan pencernaan bayi yang baru lahir. Meskipun infeksi bakteri ini sangat jarang, bakteri tersebut akan mengakibatkan penyakit yang sangat berbahaya sampai bisa menyebabkan kematian. Ya. Di antaranya yaitu neonatal meningitis, infeksi selaput otak pada bayi, kemudian hidrosefalus dengan kondisi yang kepala yang besar karena cairan otak yang berlebihan, kemudian sepsis, infeksi berat, dan necrotizing enterocolitis atau dia kerusakan berat pada saluran cerna. Dalam beberapa kasus, gejala yang terbatas pada septisemia saja. Enterobacter Sakazaki ini dapat melewati barier pencernaan, kemudian masuk ke dalam darah, dan akhirnya ke jaringan cerebrospinal. Kemudian gejala yang berat seperti ventrikulitis, abses otak, infak, dan pembentukan kista. Jadi memang beberapa kasus itu dia dilaporkan terjadi infeksi saluran kencing secara umum dengan tingkat resiko 40-80% tadi untuk bayi baru lahir dengan gejala dengan menginfeksi otak yang disebabkan Enterobacter ini, Enterobacter Sakazaki,
kemudian menyebabkan infark atau abses otak, kerusakan otak dengan pembentukan kista, serta gangguan persarafan yang berat. Sehingga dia dapat mempengaruhi perkembangan janinnya, mempengaruhi perkembangan bayi. Gejala yang seperti diare, kembung, muntah, demam tinggi, kemudian bayi tampak kuning, tidak aktif, ya cenderung diam karena kesadarannya menurun, dan malas minum dan sering menangis. Kadang juga dia bisa menyebabkan sesak hingga kejang, ya, terutama pada bayi-bayi yang lahir prematur yang berat badannya kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram. Tingkat mortalitas biasanya sangat tinggi untuk Enterobacter sakazaki ini, tampaknya lebih rentan terhadap agen atau bakteri yang biasa digunakan dari Enterobacter lain, dan pengobatan menggunakan ampicillin atau gentamicin yang efektif dalam beberapa kasus, kebanyakan kasus. Untuk kontrol penyakit ini mungkin dari proses produksi, ya, karena beberapa proses produksi dikhawatirkan itu berada pada produksi susu formula yang dia tidak disiapkan secara aseptis. Kemudian bisa jadi kontaminasinya itu melalui airborne, ya, mengontaminasi lewat udara pada industri susu, dan diperlukan penanganan khusus, ya, tambahan terkait dengan pengecekan untuk kontrol dalam mekanisme hazard analisis critical control point atau HACCP di tingkat produksi susu formula. Kemudian selain itu diperlukan penanganan, persiapan, dan penggunaan botol, rebus air minum, kemudian hingga mendidih dengan panci yang tertutup, dalam kondisi yang tertutup, kemudian dibiarkan suhunya turun hingga 70% dengan kondisi yang tertutup, baru menuangkan air tersebut ke botol yang telah disterilkan. Menggunakan air matang pastinya, karena dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Botol dan drop disterilkan terlebih dahulu. Baru menambahkan susu bubuk sesuai dengan takaran, kemudian ditutup dengan baik, dan diusahakan susu itu yang sudah diseduh, yang sudah dilarutkan, jika tidak habis dalam waktu 2 jam, lebih baik dibuang saja, karena untuk menghindari kontaminasi dari susu tersebut. Kemudian formula yang mengandung bakteri probiotik harus disiapkan, bukan dengan air panas. Ya, sudah selesai materi yang terkait dengan kondisi sudah saya sampaikan semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini teman-teman sudah dapat semua, ya, edaran untuk pelaksanaan UTS offline, ya. Kemudian akan ada 50% tatap muka, 50% online perkuliahannya, ya, untuk angkatan 2019 dan 2020. Karena saya lihat beberapa fakultas itu kan sudah memulai aktivitas, ya, di
di fakultasnya masing-masing, sedangkan di FKH sepertinya masih sepi kampusnya. Atau ini sepertinya teman-teman lebih suka online ya daripada offline. Atau sebaliknya, karena kan ini teman-teman ini ya angkatan yang separuh online, separuh tahun offline kemudian kena pandemi ya. Jadi masih apa kumpul-kumpul bareng. Kalau angkatan 2021 itu kan sudah angkatan yang online ya, mungkin nggak ketemu teman-temannya sama sekali. Untungnya ada kurikulum PDB, jadi mereka wajib datang ke kampus secara offline. Jadi bisa mempersiapkan dia kalau misalnya teman-teman ada yang di luar Surabaya bisa mungkin mencari kos seperti itu, karena kan waktunya cukup lama ya, ada 2 pertemuan dan UTS 2 minggu. Mungkin teman-teman bisa ngekos, mempersiapkan kos-kosannya ya, karena beberapa mahasiswa tuh tanya, itu apa bisa online, apa bisa seperti apa, karena ada poin yang di edaran, ada poin 7, itu kan kalau tidak salah bisa online di rumah, itu biasanya dipersyaratkan untuk teman-teman mungkin yang sakit, atau yang di luar negeri, jadi nggak bisa langsung ke Indo seperti itu, jadi persyaratan khusus seperti itu. Tapi semua kembali lagi ke keputusan di wakil dekan 1. Jadi koordinasinya mending ke urusan wali masing-masing supaya ditanyakan ke wakil dekan 1 apabila ada kendala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.